Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, tentang penelitian bisa kita atur belakangan. Terus dikasih jempol 3 gitu. Usut punya usut, ternyata beliau ini Pak dosen skripsi ini, dosen pembimbing skripsi aku ini, Pak Prof. Sudarson itu juga memang orang yang kalau pernah masuk ke kami itu 3 pertemuan, memang penampilannya Islami gitu. Artinya memang orang yang katakanlah Islami juga gitu loh. Artinya dalam artian tidak alergi gitu dengan yang demikian gitu. Dukung gitu ya. Udah akhirnya mendukung, beliau mendukung. Udah gitu, udah dapat restu dari dosen pembimbing akademik, pembimbing skripsi. Akhirnya malamnya sholat isya, agak sedih-sedih gimana gitu, sholat isya di rumah. Waktu itu sholat isya di rumah, nggak ke masjid, di rumah berjamaah dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik-adik. Dan kemudian di situ aku kabari, aku nangis, Ferdi, nangis karena nggak tahu mau ngomong gimana sama orang tua gitu. Karena orang tua kan pengennya cepat selesai gitu kan, nggak tahu mau gimana sama orang tua, tapi merasa punya janji yang harus ditunaikan sama Allah gitu. Jadi nangis di situ, bergetar ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran, ketika sholat gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian baca doa, pimpin doa, masih nangis. Udah ditanya sama ayah sama ibu, terus aku sampein keinginan aku, dan alhamdulillah itu dia kayak semacam tadi, niat baik itu ternyata selalu menemukan jalannya gitu. Dan kalau jodoh itu pasti Allah mudahkan gitu. Ternyata memang udah jodohnya cuti gitu, sehingga pas aku cerita gitu, ayahku malah dipeluk gitu Ferdi, dibilang pakai bahasa Mandailing gitu kan, dibilang didukung. Kalau memang itu keinginannya didukung, lanjutkan, dan justru kami bangga gitu. Mantap. Orang tua dukung. Jadi mengira ya Allah, ternyata memang udah ini jalannya gitu. Coba kalau misalnya kemarin pas KRS-an lempang, jadi berangkat aja jadinya ke Bogor kan. Iya. Nah, Allah mengingatkan, sudah teringat duluan dengan nazar, tapi kemudian masih terus kayak ada keinginan udahlah sambil kuliah aja gitu. Tapi ternyata Allah stop itu dengan cara Allah ingatkan, dengan cara pengisian KRS itu kemarin terkendala gitu. Terkendala luar biasa sekali, sampai 3 hari pengisian KRS tidak selesai gitu. Dan inilah hikmahnya gitu Ferdi. Gitu ceritanya Ferdi. Insya Akhirnya Allah. berangkat ke Bogor bukan untuk mengikuti perkuliahan semester 6, tapi berangkat ke Bogor hanya untuk mengurus cuti akademik ke dekanan. Ke departemen dekanan seterusnya, dan ketemu dengan ketua departemen, kalau di kampus lain mungkin namanya ketua jurusan ya, ketua jurusan, ketemu dengan Pak Ketua Departemen ya, Pak Sugiyanta, masuk ke ruangan beliau, ngobrol. Beliau bilang, karena saya sendiri pun masih ada urusan dengan beliau kan, ada beberapa proyek beliau kemarin itu yang Ana harus menjadi asisten beliau di beberapa proyek penelitian beliau gitu, karena Ana ada terkait ada hubungan lah dengan beliau gitu kan. Dan beliau bilang dia bilang Ndok gitu loh, dia bilang Ndok, Jawa Mendok, dia udah kayak anggap anak dia sendiri kan. Dia bilang bagus Ndok, selamat ya, berkah ya, mudah-mudahan nanti jumpa lagi kita ya gitu. Dia salam di ruang departemen itu, ketemu dengan dosen PA, dan udah selesai dapat surat cuti, pulang lagi ke Bogor, pamitan dengan teman-teman yang di kontrakan ya, dianterin baik-baik gitu sampai ke mobil gitu kan, pulang ke sini. Dan alhamdulillah perjuangan itu akhirnya bisa selesai kemarin di bulan 8 Agustus, Ferdi. Oh, cerita yang menarik ya. Terus ini aku mau tahu juga nih, selama udah dapat cuti nih, itu 2 semester ya kalau nggak salah ya, 2 semester ya. Iya, Ferdi, 2 semester, Ferdi. Selama cuti itu Hoyer ngapain aja sih? Maksudnya cuti kan nih, berarti nggak udah off dari kuliah dulu. Terus Hoyer ngapain tuh selama cuti 2 semester itu? Itu ngapain itu tadi Ferdi, bergabung di tempat tempat menghafal Quran. Ada 3 tempat menghafal Quran. Pertama itu di rumah Quran Stephen. Di situ kita dalam 2 bulan aja, Ferdi, karena
bulan 2 tahun lalu itu ada pandemi sehingga Rumah Quran Stephen ini adalah pusatnya di Depok dan kemudian hafalan itu di Baitul Quran. Nah, Baitul Quran mitranya YKTN Pusat Jakarta, Ustadz Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Beliau sekretaris pentasihan Al-Quran. Jadi setiap Al-Quran Musab Al-Quran yang Indonesia itu ada tanda tangan beliau. Jadi di tempat beliau lah anak menghafal. Mitra beliau, cabang beliau di Medan. Sampai kemudian alhamdulillah bulan Agustus itu hafalan bukan tok ketika menghafal itu bukan tok belum ada sama sekali hafalan, enggak. Sudah ada bisa dibilang mungkin 20, kalaupun dia belum lancar yang 20 itu, tapi sudah sangat familiar gitu loh Ferdi. Saya ketika kita baca-baca, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan pertolongan kemarin, Allah mudahkan untuk setoran dan munafasah. Gitu Ferdi. Oke. Terus nih, aku dapat info juga, Khori itu punya ijazah sanad ya, syahadah talaki dan sertifikat-sertifikat yang lainnya. Itu bisa jelaskan nggak, Khoir? Kalau nggak salah ada Khoir pernah ngeposting tentang ijazah sanad. Oh iya. Jadi itu sanad itu kan Ferdi bagian dari agama Islam kan, kata Rasulullah SAW. Kalaulah bukan karena sanad, pasti saya orang akan berbicara sesukanya gitu. Jadi memang kemarin alhamdulillah sesudah menyelesaikan tuh ada keinginan untuk mengambil sanad qiraah, sanad bacaan ya. Sanad qiraah Al-Qur'an 30 juz. Qiraah itu kan kita ini Ferdi, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah. Yang populer itu ada qiraah sab'ah ya, mulai dari qiraah Asyim, Nafi dan lain sebagainya dengan riwayat-riwayatnya masing-masing. Nah, karena kita di Indonesia, akhirnya aku ada rencana kemarin itu punya niat mengambil sanad ijazah qiraah Asyim, riwayat Hafs dan Su'bah. Karena kita di Indonesia itu qiraahnya Al-Qur'an itu adalah riwayat qiraah Asyim, riwayat Imam Hafs dan Syu'bah. Ada rencana kemarin itu menyelesaikan 30 juz, tapi kemudian namanya proses pengambilan sanad betul-betul ketat, kemudian betul-betul tidak boleh salah dan segala macam kan, supaya tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nggak sampai selesai, akhirnya cuma sampai setoran di surah surah Al-Baqarah. Mungkin ini Al-Baqarah sampai ayat yang ke 100-an lah Ferdi. Sampainya di situ, cuma sampai di sana. Tapi ijazah yang dikeluarkan, ijazah yang keluar itu akhirnya ijazah Al-Fatihahnya. Khoir itu apalagi di media sosialnya itu sekarang kalau nggak salah udah berkecimpung di dunia ruqyah nih. Itu benar kan? Benar kan? Berkecimpung ya bahasanya, Masya Allah. Iya, maksudnya udah masuk gitu, udah. Ya, ya Bismillah. Kalau boleh tahu, Bismillah, itu awal mulanya gimana? Masuk peruqyah awal mulanya. Ya. Gini Perdi, 2017 nih tamat SMA kan, ada kemarin itu orang tua minta ada keinginan supaya aku masuk ke STAN. Walaupun sebetulnya dari aku sendiri nggak ada keinginan untuk STAN. Akhirnya untuk menghargai orang tua, menghormati gitu kan, menyenangkan, ikut aja, daftar aja, kemudian tes seleksi. Udah selama seleksi itu kemarin di Medan Ferdi, STAN. Kita kan tes di Medan ya? Iya, benar. Di UIN. Ya, UIN
Aku paman aku tua gitu, tulang mama lah. Hmm. Om bahasa Indonesia-nya mungkin Ferdi nggak tahu gitu. Ada om. Nah, beliau peruqyah sejak tahun 2002 udah meruqyah beliau, termasuk peruqyah angkatan kedua. Karena peruqyah angkatan pertama itu kan tahun-tahun 2000-an, awal-awal munculnya berkembangnya dunia ruqyah di Indonesia kan. Nah, angkatan pertama 2000-an, beliau termasuk angkatan kedua lah, peruqyah angkatan kedua. Waktu itu masih gotol-gotolnya peruqyah, bahkan masih dibilang peruqyah PKS gitu loh kemarin kan. Terus di sana selama dengan beliau itu kurang lebih 2 pekan ya. 2 pekan lebih lah ya, 2 pekan lebih itu dibawa oleh beliau meruqyah orang ke rumah beliau, meruqyah dan seterusnya. Nah, karena itu kan sebetulnya kan udah ada hafalan juga Ferdi kan, setelah selesai tamat SMA. Nah, karena udah ada hafalan dan kebetulan ayat-ayat yang beliau baca itu ya justru di hafalan-hafalan yang Anda udah hafal gitu. Udah beliau kadang kayak mungkin ingin kita mengasih kepercayaan gitu kan. Beliau kadang pura-pura capek gitu kan. Lanjutin dulu gitu. Udah kita ngeruqyah. Itu awal mulanya. Jadi 2017 nih Ferdi. Masuk IPB kan? Iya. Ujung-ujungnya sehingga sehingga nggak dipraktekin lagi gitu ilmunya selama di Bogor. Kan gitu. Nah, tapi setiap kali pulang dari Bogor, setiap kali libur, kalau kita ke SMA Plus, itu kalau nggak salah ada 3 kali loh Ferdi, beneran. Kalau nggak salah ada 3 kali itu di asrama. Khusus untuk aku ke asrama itu untuk menangani orang yang kesurupan coba di asrama. Bahkan sampai paling ingat itu aku datangkan aku Haris terus dan teman-teman dari Galaksi lah, Sukron juga ada. Itu kita ikut acara Laksar Ferdi. Acara Laksar. Jadi kita kemarin tuh panitia alumni ikut ke sana gitu, merame-ramein gitu kan. Ternyata ada yang kesurupan. Mau menjelang maghrib ada yang kesurupan. Dan mereka bawa ke perpustakaan. Udah selesai mereka bawa ke perpustakaan, tiba-tiba dia manggil, Sukron manggil gitu, ayo sini dulu gitu kan. Ternyata ada yang kesurupan. Nah, disitulah kemudian coba lagi kira-kira masih bisa nggak gitu kan. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah sadar gitu dan memang sembuh dari gangguan gitu. Nah, itu awalnya itu kan dulu kan. Nah, yang menghafal ini kan sebetulnya di bulan 8 itu kan udah selesai Ferdi. Nah, kemudian menghafal setoran hafalan. Ya. Bulan 9, 10, 11, 12 sampai kemudian masuk kembali untuk 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 saya lupa namanya, untuk kemudian masuk IPB lagi itu kan masih ada waktu kan, 4 bulan gitu kan, 4 sampai 5 bulan gitu kan. Udah di situ kemudian memperdalam kembali ilmunya. Termasuk salah satunya itu talaki ke guru kita, mengikuti kajian-kajian guru kita, ketua DPW Asosiasi Ruqyah Syariah Sumatera Utara, ada Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Beliau adalah sahabatnya paman aku. Beliau bisa dibilang profesornya ruqyah gitu. Ilmu ruqyah itu beliau luar biasa gitu kan. Udah kita dalami ilmunya biar nggak cuma sekedar karena meruqyah itu Ferdi tidak sekedar baca ayat segala macam gitu, tapi ada ilmunya gitu. Ada ilmu penyakitnya di situ, perbedaan penyakit gangguan jin yang disihir dan seterusnya gitu. Itu yang aku perdalam kemarin. Sampai kemudian juga sama guru di Lombok. Ada namanya Ustadz Salahuddin Sunnah Al-Sasaki. Ngikutin talaki dengan beliau selama 2 bulan. Yang di Lombok Ustadz Salahuddin Sunnah Al-Sasaki dari Lombok. Ngikutin talaki beliau selama 2 bulan. Dan akhirnya itu kita dikasih syahadah talaki ya. Dan belum sah menjadi mengikuti sertifikasi di ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, sudah mengajar untuk membuka pelatihan online ruqyah. Alhamdulillah diberikan penghargaan yang luar biasa karena diberikan kesempatan mengajar bersama dengan guru-guru besar tadi gitu. Ada Ustadz Musdar, ada Ustadz Salahuddin yang mereka adalah seniornya ruqyah di Indonesia dan pakarnya juga, penulis
buku-buku ruqyah, penerjemah buku-buku ruqyah dari Mesir, muridnya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, pakar ruqyah, muridnya Syekh Usamah bin Yasin Abdul Barra, Usamah bin Yasin Al-Ma'ani, dan seterusnya. Jadi langsung dapat kayak semacam perasaan gimana ya, perasaan kayak kehormatan tersendiri gitu. Bisa gabung dengan mereka di bulan November kemarin, membuka kelas, diizinkan mengajar. Nah, kemudian bulan 12 ngikutin, barulah kemudian bulan 12-nya ngikutin sertifikasi dari ARSY. ARSY itu adalah lembaga asosiasi ruqyah syariah Indonesia yang mensertifikasi para peruqyah di Indonesia. Jadi yang mana kira-kira yang betul-betul memiliki yang qualified gitu loh. Itu yang mensertifikasinya, yang mengujinya adalah ARSY. Dan alhamdulillah ikutin ujian ARSY dan alhamdulillah lolos gitu. Keterima di sebagai anggota ARSY, lolos ujian sertifikasi ARSY gitu. Artinya termasuk peruqyah yang direkomendasi gitu loh oleh ARSY. Dan kita di Madinah itu masih ada 3 orang, satu di dalam bidang itu kita, satu ada ustadz kita juga ya, guru kita di Natal. Udah yang 3 ini gabung di ARSY, kita ARSY Madinah. Dan dari DPW Sumut, Ustadz Musdar justru entah kenapa gitu kan, malah memberikan amanah, antum udah segera bentuk kepengurusan ARSY di Madinah, dan antum jadi ketuanya. Begitu kata beliau. Ustadz ya, ketua ARSY Sumatera Utara. Gitu Ferdi. Berarti ARSY di Madinah ketuanya itu sekarang Hor ya? Begitu Ferdi. Cuman mohon doanya karena berat sebetulnya. Karena apa? Karena masih pandemi. Kita ada program juga dengan peruqyah yang dari Natal. Beliau juga kan ada anggota juga tuh ya kan. Beliau kan dari beliau juga pasti punya binaan lah kan gitu ya. Jadi ada anggota segala macam. Kita ada mengagendakan dari ARSY Madinah itu nanti seperti bikin acara ruqyah massal. Karena kita ingin ingin menyiarkan ruqyah gitu di bumi Gorong 9 gitu. Ada ruqyah massal atau bahkan pelatihan-pelatihan ruqyah. Intinya outputnya adalah bagaimana caranya supaya dakwah ruqyah syariah itu dikenal masyarakat, lebih digemari masyarakat ya, menjadi pengobatan sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ya. Dan banyak sekali ayat syifa dalam Al-Qur'an ya. Itu outputnya gitu. Dan memberantas kesyirikan. Dalam artian orang yang mendatangi dukun dan seterusnya. Gitu. Jadi sekarang mohon doanya lah, mudah-mudahan diberikan kemudahan lah ke depannya supaya teman-teman diberikan ada waktu gitu untuk bikin ruqyah massal gitu, entah di masjid apa gitu kan, pelatihan-pelatihan ruqyah, dan semakin banyak peruqyah di Mandailing Natal. Karena itu yang menjadi visi misi ARSY juga, tujuan ARSY juga itu. Kita mudah-mudahan aja semakin banyak peruqyah di Mandailing Natal. Gitu Ferdi. Oke. Terus nih aku penasaran nih, selama Hoir udah masuk ke dunia ruqyah nih, Hoir itu pernah dapat tantangan gak sih, ataupun ya kayak pemikiran dari orang-orang gitu bahwa Hoir ini melenceng ataupun agak sesat itu, mungkin kalau pernah gitu, terus respon Hoir itu seperti apa gitu? Ya pasti sih Ferdi, tantangan itu ada, tantangan itu pasti ada. Bahkan kayak yang Ferdi bilang tadi, kayak dibilang sesat segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama mungkin ya kita nanggapinnya biasa aja Ferdi, dalam artian ya kita paham inilah rintangan dakwah ruqyah syariah ya kan. Karena dan aku juga udah milih di sini gitu. Karena begini Ferdi, sesudah selesai khotoman, Masya Allah Ferdi, seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu kayak Allah permudah gitu. Karena gini Ferdi, yang menawarkan untuk menjadi guru tahfiz itu banyak. Menjadi guru tahfiz di tempatnya masing-masing. Sampai aku cerita dulu Ferdi, ya melenceng sedikit. Ada peruqyah di Medan, temannya paman Ana. Dia sampai menawarkan menawarkan rumah dia punya rumah ya di Tanjung Morawa. Kata dia rumah itu kosong. Kata dia itu saya kasih sama Bere, dia manggil saya Bere. Saya kasih sama Bere, itu untuk Bere kelola itu jadi tempat tahfiz kalau Bere mau, kata dia. Gini Ustadz, saya masih kuliah Ustadz. Ana bilang gitu. Kenapa? Masih kurang. Kalau memang Bere agak
agak nyaman dengan tempatnya Tanjung Morawah. Saya punya tanah di Kisaran. Itu 1 hektar lebih. Itu bisa kita sama-sama usahakan bere ya untuk pertanian, supaya bere jurusan bere sesuai ke sana, untuk tempat tahfiz dan tempat rukiah kita bere. Dibilang gitu sama pemanana, teman bilang masih kuliah Ustaz. Kalau gini aja Ustaz, kalau memang Ustaz nggak berubah pikiran, selesai dulu kuliah nanti baru kemudian Hoyer singgung lagi ke Ustaz, Hoyer konfirmasi lagi ke Ustaz gitu kan. Dan lain-lain, ada tempat tahfiz yang lain juga ya, menawarkan untuk jadi guru tahfiz, gaji 3 juta per bulan. Ini dikasih tahu gitu, gaji 3 juta per bulan. Di kontrak 2 tahun. Ada juga yang menawarkan gaji 4 juta per bulan, tapi di kontrak 1 tahun. Nanti sesuai kontrak kita boleh lanjut atau justru dikasih kepercayaan yang lain gitu. Cuman kendalanya itu Ferdi. Di sinilah mungkin Allah ingin menguji aku mau fokus melanjutkan seperti rencana awal atau enggak, atau tergiur kan gitu. Iya. Nah, akhirnya aku tetap lanjutin lanjutin kuliah dan kemudian memilih untuk fokus di dunia ruqyah syariah. Kenapa? Karena setiap tahun para penghafal Al-Quran itu yang wisuda banyak. Dan di antara mereka itu banyak yang menjadi guru-guru penghafal Al-Quran. Tapi yang kemudian memusatkan perhatian. Bahkan di Madinah sendiri pun sekarang sudah ada banyak tempat menghafal Al-Quran. Tapi yang betul-betul memusatkan diri ke pengobatan Al-Quran, terapi Al-Quran, ya, salah satunya ruqyah syariah, ya, masih sedikit. Artinya masih belum mendapat belum terlalu banyak dilirik oleh para penghafal Al-Quran. Tidak masalah, memang itu kita ambil bagian masing-masing, tapi aku ingin fokus di sini. Bahkan sampai aku di sini juga, di kampung ini, di Madinah ini, diminta untuk menjadi pengajar tahfiz, diminta untuk ya udah buka tempat tahfiz lah gitu. Kalau si Hoyer bikin buka tempat tahfiz, nanti anakku masukkan ke situ gitu. Sampai seperti itu Ferdi. Masya Allah. Selama 1 bulan menjadi pengajar tahfiz ya di Mahatafis Usama Habibullah ya, Batangkuis. Nah, itu kita betul kalau mau jadi pengajar tahfiz itu betul-betul terikat di sana gitu Ferdi. Dengarkan setoran. Dan memang itu bagus, itu sebaik-baik manusia memang. Akan tapi aku ingin kita berbagi gitu. Ada penghafal Quran yang memang fokus melanjutkan sanad-sanadnya dengan berbagai macam keilmuan Al-Quran. Ada yang fokus kemudian menjadi pengajar Al-Quran, pengajar tahfiz. Dan aku pengen ada yang juga aku mengambil jalan lain, yaitu pengobatan Al-Quran. Toh tetap ujung-ujungnya juga Al-Quran. Jadi aku ngambil ini. Itu yang menjadikan aku tetap di sini. Nah, itu yang pertama. Nah, ini udah pilihan aku kan. Ini udah pilihan aku, jalan dakwah aku. Jadi kalau misalnya ada pendapat-pendapat lain seperti yang tadi bilang tadi, itu aku merasa itu wajar karena mereka memang belum paham. Belum paham. Termasuk yang paling gencar itu ada suara-suara sumbang ya, nggak disampaikan di depan kita, tapi kemudian kita mendengarkan itu. Benar atau tidaknya wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan saja kami yang salah, mudah-mudahan itu tidak benar kan gitu. Ada yang mengatakan kalau Khoir kalau aku itu udah pindah haluan gitu. Yang mazhab Syafi'i Asy'ari ya kata mazhab Syafi'i akidahnya Asy'ari ya, mengikuti Abdul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, pindah ke paham Wahabi, Salafi Wahabi. Ada yang bilang gitu. Nah, kenapa mereka bilang seperti itu? Ketika kita telusuri, ternyata mereka adalah orang yang belum tahu. Mereka yang gagal paham tentang Arsy. Jadi Arsy itu kan Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, adalah lembaganya yang menaungi para peruqyah yang tersertifikasi kan Ferdi. Nah, banyak para peruqyah itu adalah orang-orang Salafi. Ya, banyak para peruqyah itu adalah orang-orang Salafi. Dan karena banyaknya peruqyah Arsy dari orang-orang Salafi, sehingga dijudge-lah oleh beliau yang menuduh ini kalau anak adalah Salafi gitu. Karena anak anggota Arsy, ketua Arsy malahan kan gitu ya di Madinah kan gitu. Jadi dicap sudah lari paham, sudah mengikuti paham Salafi gitu. Nah, ini sebenarnya karena mereka melihat dari kebanyakan peruqyah yang Salafi gitu. Padahal Arsy ini menaungi seluruh mazhab, 4 mazhab. Bahkan kalau kita mau jujur-jujuran ya, pendirinya adalah akidah mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Ketua umumnya dulu Ustadz Fahlan Abu Yasir pun Syafi'i Asy'ari. Sekarang mantan ketua umum yang sekarang Syafi'i Asy'ari. Ketua DPW Sumut Ustadz Musdar Bustamam Syafi'i Asy'ari. Kemudian pembinanya itu adalah almarhum Murabbi Ustadz Arifin Ilham, Syafi'i Asy'ari.
Beliau meninggal digantikan Syekh Ahmad Al-Misri dari Mesir, Syafi'i Asy'ari juga. Ya Syafi'i Asy'ari justru malah kalau pejabat-pejabat kerasnya gitu. Jadi itu sih mungkin yang membuat mereka itu mengira kalau Salafi, Wahabi atau udah sesat segala macam itu. Ditambah waktu membuka kelas kemarin ya, mengajar itu kan ada flyer ya. Flyer foto aku, terus foto ustadz-ustadz yang lain gitu kan. Ada Ustadz Musdar di sana sama Ustadz Salahuddin di sana yang kemudian mereka pakai jenggot. Yang karena mereka pakai jenggot dikira Salafi, Wahabi. Padahal Ustadz Musdar Bustamam itu abang kelasnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan memberikan kata pengantar ke buku yang ditulis oleh Ustadz Musdar. Bahkan sering bersama dengan Ustadz Somad, ya Ustadz Abdul Somad UAS, dan lain-lain sebagainya. Dan beliau adalah Syafi'i Asy'ari. Itu saya kira itulah perlunya tabayun ya, tabayun klarifikasi gitu. Dan bagi aku sendiri menghadapinya gimana ya, nggak terlalu pusing. Aku buktikan kalau aku adalah orang Syafi'i, aku orang Asy'ari, kan gitu. Caranya gimana? Ya tetap aku baca doa kunut, aku tetap baca doa kunut, aku tetap zikir petang, zikir berjamaah, ya doa berjamaah. Bahkan kemarin pas sebelum Ramadan kami keliling Mandailing Natal, ya maksudnya keliling yang bisa dijangkau lah ya, mulai dari sana ke Kecamatan Siabu sampai kemudian ke Kota Nopan, ya ziarah ke makam-makamnya ulama-ulama Madinah sebelum Ramadan. Itu siapa coba? Orang Salafi Wahabi seharusnya mereka adalah paling anti dengan ziarah kubur. Allahu a'lam bishawab. Gitu Ferdi. Oke, terima kasih Hoir. Tadi udah ngejelasin gitu tentang ruqyah, dunia ruqyah yang Hoir jalani saat ini. Terus ini Hoir ini kan sibuk ya, terus jalanin ruqyah, terus juga harus tetap menjaga hafalan Qur'annya. Itu Hoir ngebagi waktunya gimana sih? Ya, dulu awal-awal enggak Ferdi. Dulu awal-awal masih enjoy gitu. Enjoy membaca 5 juz per hari. Artinya murojaah 5 juz per hari, masih enjoy. Namun kesibukan sekarang, ya Allah memang itulah dia, sesudah masuk kuliah, sesudah aktif kembali kuliah dari jam 7 sampai jam 5, jam 16.40. Kemudian dari jam 16.40 atau sesudah asar, ya kita buka praktik ruqyah ya di Malintang, kita buka praktik ruqyah sampai jam 8, jam 9. Kemudian kita tutup, kita kerjain laporan dan seterusnya. Sehingga dengan kesibukan yang luar biasa ini ya, jadwal yang padat ini, memang sesudah masuk kuliah agak tertatih-tatih ketika murojaah Ferdi. Itu harus kita akui memang. Tapi sebelum masuk kuliah aman Ferdi, insyaallah. Bisa 5 juz per hari itu. Karena udah menekankan dalam diri sebelum meruqyah itu sudah harus selesai minimal 2 juz. Dan baru kemudian nanti sesudahnya baru kemudian dicari lagi 3 juz dan seterusnya. Murojaah atau murojaah gitu. Habis subuh itu Ferdi, habis subuh sampai jam 7 itu untuk murojaah, untuk ngapal Quran sebelum kuliah. Sebelum kuliah nih ceritanya. Sebelum kuliah tapi udah aktif muruqyah kan gitu. Tapi sesudah kuliah, artinya ketika kita keluar rumah itu nggak terlalu khawatir lagi gitu. Tapi sekarang sudah masuk kuliah agak keteteran. Murojaah dan seterusnya. Akhirnya kita curi-curi waktu Ferdi. Curi-curi waktu termasuk ya misalnya kalau misalnya jalan sendiri di kereta itu kan nggak ada kawan ngobrol ya, nggak ada teman ngobrol ya. Daripada mulut diam gitu kan, di situ bisa sambil murojaah. Ya kesulitannya kalau murojaah sambil di jalan itu kita nggak bisa megang mushaf. Karena kita nggak bisa megang mushaf, kalau kita lupa mikirnya lama gitu. Kalau kita megang mushaf kan lupa gitu kan, bisa diintip gitu kan. Kalau kita lagi santai gitu. Terus murojaah di situ sambil beraktivitas gitu. Karena terkadang dihitung-hitung di jalan itu lebih lama di jalan, sampai kadang saya bisa sampai 3 jam, 2 jam di jalan kalau misalnya lagi bepergian gitu kan. Terus nyuri waktu kalau misalnya bangun tahajud Ferdi. Bangun tahajud di situ kita murojaah. Di situ murojaah gitu. Terus kalau ya gitu cara-cara membagi waktunya gitu Ferdi. Tapi sekarang mudah-mudahan lah insya Allah di Ramadan sekarang ini Ferdi alhamdulillah memulai kembali kebiasaan baru gitu. Artinya kan Ramadan kan pasti nggak mau dong sama dengan yang sebelumnya kan gitu. Mudah-mudahan terjaga semangatnya
dan kebiasaannya. Sekarang aku ini apa caranya ini apa habis sahur selesai jam 4 kan gitu ya. Jam 3 udah bangun kan. Sebelum sahur itu murojaah. Selesai sahur nanti menunggu subuh pun apalagi murojaah lagi. Terkadang habis subuh sampai ke jam 6 itu murojaah. Terkadang tidur. Bukan tidur sih, ketiduran karena memang capek gitu kan. Jam 7 masuk kuliah lagi gitu loh. Nah, dan salah satu caranya lagi adalah kita kan ada sip ya, ada sip jadwal imam di masjid tarawih. Oh iya. Jadi sekali 3 hari gitu loh. Jadi hari pertama imam, hari kedua datang tapi bukan sebagai imam, sebagai makmum. Hari ketiga di rumah untuk kemudian ngafalin selesaikan sambil taraweh, selesaikan hafalan. Itu pun kalau bisa. Kadang juga ternyata kalah dengan lelah. Kalah dengan lelah, letih, dan macam-macam lagi. Gitu, Ferdi. Ya doakan mudah-mudahan, doakan teman-teman juga ya yang menonton video ini juga, teman-teman, abang-abang semuanya, guru-guru kami, adik-adik, doakan mudah-mudahan Allah bisa jaga keistiqomahan, mudah-mudahan Allah bisa jaga hafalan ini dan tidak terbuai dengan kesibukan dunia. Mohon doanya sangat gitu, karena kita nggak bisa tahu kan ke depan bakal seperti apa gitu. Amin. Insya Allah semoga Khair tetap istiqomah ya dalam menghafal dan mengajarkan Al-Quran gitu. Amin. Oke, nih kita tadi udah bicara panjang banget nih, udah bicara tentang waktu di SMA plus, udah berbicara tentang IPB, cerita waktu cuti, dan juga cerita di menghafal Quran, dan juga tentang dunia rupiahnya. Ini nih, untuk yang terakhir nih, Khair selaku yang sudah mengalami ataupun yang sudah menghafal Quran gitu, mungkin bisa memberikan nasihat ataupun motivasi ataupun gambaran, memberikan semangat kepada para pendengar semua, pada para teman-teman yang baru memulai ataupun sedang menghafal Al-Quran, agar tetap istiqomah dan semangat untuk terus menghafal dan dekat dengan Al-Quran. Mungkin Khair punya nasihat, silakan Khair. Baik, mungkin ini lebih tepatnya untuk diri aku juga ya, gitu ya. Ya saling menasihati gitu ya kan, tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, tawasau bis sabar, dalam kesabaran. Insyaallah puncaknya itu semua adalah tawasau bil marhamah ya. Saling menasihati dalam kasih sayang. Itu adalah buah, saya rasa itu adalah buah daripada mahabbah ya, cintanya kita, persaudaraan kita. Jadi yang ingin aku sampaikan itu ya, teruntuk semua teman-teman ya, teman-teman, abang-abang, adik-adik semuanya ya, yang pertama mungkin ini yang ingin memulai menghafalkan Al-Quran. Saya hanya ingin mengatakan jangan menyerah ya. Jangan menyerah, tetap semangat. Saya kok jadi teringat kayak meme yang kemarin ya, jangan semangat tetap menyerah gitu ya. Jangan menyerah, tetap semangat ya. Jangan menyerah, tetap semangat. Memang pahit, memang susah, tertatih-tatih ya. Jangan ingin cepat, karena kami sendiri pun tidaklah mencari-cari kecepatan ya. Justru yang paling penting bagi kita adalah dawamnya kita, interaksinya kita dengan Al-Quran, teman-teman ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pertama. Kemudian yang kedua, saya mungkin tidak bisa ya memaksa teman-teman atau menganjurkan teman-teman untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tapi setidaknya marilah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ingin aku sampaikan, ada berita gembira dari Rasulullah SAW, dikatakan bahwa innalillahi ahlina, innallaha ahlina minan nasi fid dunya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarganya dari golongan manusia di muka bumi. Kemudian ditanya oleh para sahabat, benarkah itu ya Rasulullah? Siapakah itu ya Rasulullah? Bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Lantas kenapa kemudian memiliki keluarganya di muka bumi? Dijawab oleh Rasulullah SAW, nah benar ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahlullahum ahlul Quran. Keluarga Allah adalah mereka ahli-ahli Al-Quran. Ini yang pertama kita jadikan motivasi. Bahwa kita yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, ingat ya, Rasul mengatakan ahlul Quran. Bukan
ahlullah hum hafizun al-Quran. Bukanlah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Keluarga Allah bukan dikatakan oleh Rasulullah SAW yang hafal Quran. Keluarga Allah dikatakan oleh Rasulullah SAW bukan yang menjaga Al-Quran, bukan. Tapi dikatakan keluarga Allah adalah ahlul Quran, mereka yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu seperti apa? Yang macam-macam, yang mulai interaksinya dengan Al-Quran, ya, suka mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran dan seterusnya. Itu sudah ahlul Quran, ya. Kalaupun tidak bisa menghafalkannya. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW, khairun nas khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi sudahlah kita dijadikan sebagai keluarganya Allah di muka bumi. Kalau kita interaksinya dengan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, kita belajar Al-Quran dengan baik, ya, mulai dari sisi tajwidnya, tadaburnya dan seterusnya, bahkan sampai menghafalnya, mengamalkannya, maka kita pun digolongkan sebagai orang yang paling baik di dunia. Khairukum man ta'allama al-Quran. Ya, di dunia menjadi keluarga Allah, menjadi sebaik-baik manusia. Dan kemudian ketika wafat, kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Maka nanti akan dibangkitkan dengan para malaikat yang taat lagi mulia. Masya Allah, ya. Di dunia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai keluarganya Allah. Ketika menjalankan kehidupan, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran, al-mahir bil Quran, ya, istiqomah dengan Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, dan ketika wafat dijamin dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat yang taat dan mulia. Itulah kemuliaan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ingat, catat ya, dekat dengan Al-Quran, tidak mesti harus hafal. Ini ajakan kepada kita semua untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, tilawah dengan Al-Quran. One day one juz. One day one juz. Cepat kok insya Allah teman-teman, one day one juz itu. Ya, satu juz itu tidak lebih dari setengah jam. Itu sudah baca cepat, tapi sesuai dengan tajwid. Setengah jam. Ya, kalau misalnya nggak bisa sekali duduk, bagi-bagi waktu teman-teman. Ya, yang dengan demikian insya Allah semakin kita banyak waktu dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, maka semakin kita dianggap sebagai keluarganya Allah, semakin kita dianggap sebagai sebaik-baik orang di muka bumi, dan kemudian mudah-mudahan nanti wafatnya kita dibangkitkan dengan para malaikat-malaikat. Apalagi yang lebih enak, yang lebih seru daripada ini semua, wahai teman-teman semua. Ya, saya kira ini adalah motivasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW kepada kita, ya, untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menghafalkannya, lebih bagus lagi. Dan ini pesan terakhir, termasuk nasihat untuk diri kami sendiri dan kepada teman-teman semua, ya, yang sudah menghafalkan Al-Quran. Karena kami tahu banyak sekali teman-teman, masya Allah, ya, alumni SMA Plus tercinta yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Banyak sekali. Kami sudah mendengarkan itu. Ada yang diam-diam, ada yang sedang proses dan seterusnya. Maka nasihat dari kami kepada teman-teman yang sudah selesai. Mari sama-sama kita renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan, "Tsumma awrathana alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum mu'tasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kemudian kami wariskan kepada orang-orang hamba-hamba pilihan kami Al-Quran ini, kata Allah. Jadi Al-Quran ini diwariskan kepada orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah. Alhamdulillah, teman-teman antum semua yang menghafalkan Al-Quran sudah menjadi orang yang disebutkan oleh adalah orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Kemudian ingat, ada kelanjutan dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhum zalimun li nafsi. Akan tapi di antara mereka yang sudah Allah berikan amanah Al-Qur'an ini, yang sudah Allah pilih Al-Qur'an ini, di antara mereka, kata Allah, ada yang ada yang menzalimi dirinya sendiri. Menghafal, selesai setoran, tinggalkan. Tidak ada keinginan untuk meraja, tidak ada keinginan untuk mengajarkan, mengamalkan, mentadabburkan. Ini faminhum zalimun li nafsi. Justru mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua tidak menjadi bagian yang ini, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minhum mu'tasid, pertengahan. Ya. Hafal, ada yang suka terkait hukum di dalamnya, amalkan, tidak suka tidak diamalkan.
buang yang tidak suka dan seterusnya. Nah, ini tidak seperti ini, ya. Atau udah menghafal tapi masih masih melakukan maksiat yang lain juga, sudah menghafal tapi masih senang ria, sudah menghafal tapi masih senang ujub, sudah menghafal tapi masih senang berbangga diri, masih senang merendahkan orang lain, sombong, takabur dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang muqtasid. Kemudian faminhum zalimul li nafsihi wa minhum sabiqum bil khairat. Dan antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, ada yang lebih dulu berbuat baik biiznillah, dengan izin Allah. Jadilah kita mudah-mudahan sebagai orang yang ketiga ini. Sesudah menghafal, sudah Allah berikan amanah ini, kita senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, mengajarkannya, menjadi orang yang mahir dalam Quran. Al-mahirul bil Quran, tidak hanya menghafalkannya juga tapi mentadaburkannya, mengajarkannya, mempelajari artinya, tajwidnya, bahkan juga termasuk di situ tadi menguliti pengobatan-pengobatan dari Al-Quran. Itu al-mahir bil Quran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, jangan sampai kita menjadi ancaman. Mari kita renungi terus firman Allah tersebut, ya, di surah Fatir tersebut, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saling mendoakan, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian saling mengingatkan, ya, ingatkan kami manakala besok-besok kami menyimpang, besok-besok kami lalai dan seterusnya, ya. Itu mungkin Ferdi, ya, untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Baik itu yang belum menghafal Al-Qur'an, supaya senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, dan yang sudah menyelesaikan hafalannya. Oke, Allah, semoga pesan-pesan ataupun nasihat yang Hoyer sampaikan tadi dapat kita ambil pelajaran dari situ dan dapat kita amalkan. Amin. Terus mungkin tadi itu udah masuk sebagai pertanyaan penutup, dan juga tadi Hoyer juga udah sharing-sharing tadi mengenai tips dan trik ataupun ya gimana sih cara kita agar istiqomah dan mau menghafal Quran. Mungkin Hoyer masih ada kata-kata penutup atau gimana, Hoyer? Ya, mungkin terakhir ini Ferdi, ya, tentang keistiqomahan. Ya, tentang keistiqomahan. Teman-teman semua, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang istiqomah kita tidak akan tahu bagaimana kita besok. Hari ini kita boleh saja menjadi orang yang paling rajin sholatnya, ibadahnya. Hari ini kita bisa sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya berjamaah di masjid. Kita bisa menegakkan sholat qiyamul lail, kita bisa sholat duha, kita bisa tilawah dan seterusnya. Akan tapi ingat, ingat teman-teman semuanya, supaya kita senantiasa bisa beristiqomah, yang harus kita ingat adalah pertama, kita harus merasa bahwa amal-amal yang kita lakukan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus merasa bahwa dosa-dosa yang kita lakukan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dua ini kita senantiasa memperbanyak amal supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk menutupi dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung bagaimana akhirnya. Amal seseorang itu tergantung bagaimana akhirnya. Dan banyak sekali dikisahkan dalam riwayat-riwayat, termasuk dalam kitab Al-Mawa'uzul Usfuriyah, dikatakan banyak orang-orang yang sejengkal lagi hendak masuk ke surga, akan tapi karena ia sombong dan takabur, ria, ujub, merendahkan orang lain, akhirnya di akhir hayatnya ia menjadi penghuni neraka. Dan banyak orang yang sejengkal lagi masuk neraka, tapi kemudian ia mengharapkan, ia berbuat baik yang dengan kebaikannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia menjadi penghuni surga. Lupakah kita dengan cerita seorang perempuan kupu-kupu malam yang kemudian masuk surga hanya karena memberikan air kepada seekor anjing? Itu berarti rahmat Allah turun kepada dirinya, padahal dia dalam pandangan manusia adalah seorang penghuni neraka. Tapi ada juga seorang syekh ulama, ya, yang kemudian dia bertapa di gunung, ya, berhari-hari dengan ibadahnya. Orang lain melihat dia dengan penuh kewibawaan, penuh ta'zim, penuh kemuliaan dan seterusnya. Orang lain mengira beliau adalah penduduk surga. Tapi ketika dia turun, ada seorang preman, ada seorang ahli maksiat yang hendak melewati jalan yang sama, jalan setapak yang sama, papasan. Kemudian preman tersebut memandang wajah ulama tadi dengan penuh pandangan yang kasih sayang, pandangan kemuliaan.
kemudian si ulama tadi memandang wajah preman, wajah ahli maksiat tadi dengan pandangan kehinaan. Akhirnya singkat cerita, ulama ini meninggal dunia dan kemudian menjadi menjadi penghuni neraka. Karena rahmat Allah turun kepada si preman tadi, dan kemudian murka Allah turun kepada yang ahli ibadah tadi, yang kemudian dia sombong dengan ibadahnya. Jadi untuk kita istiqomah tadi, yang pertama ingat 2 kalimat tadi, yang kedua adalah jangan sombong, ya, jangan sombong dengan ibadah kita, karena innamal a'malu bikhwatim. Amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian merasa diri kalian suci, huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah yang lebih mengetahui dia siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ayat ini menjadi tamparan kepada kita supaya tidak merasa suci orang lain, supaya kita tidak merasa cukup dengan ibadah kita, supaya kita tidak mudah merendahkan, meremehkan orang lain dengan pandangan-pandangan kehinaan. Naudzubillah min zalik. Dan semoga ini bisa menjadi renungan kita semua. Dan Al-Fakir dan Ferdi mohon izin, ya. Mohon kepada teman-teman semuanya yang menonton ini, yang menyaksikan ini, manakala ada nasihat-nasihat yang ingin disampaikan, ada yang kurang baik, ada yang melenceng dan seterusnya, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada saya, dan WA dengan berbagai macam cara. Sampaikan, nasihati. Kami akan sangat butuh itu sekali, dan kami akan sangat berterima kasih. Itu mungkin penutup Ferdi. Masya Allah, Hoir. Terima kasih, Hoir. Sudah menjelaskan, penutupnya tadi sudah Mudah-mudahan menjelaskan. Kita dijadikan ahlul istiqomah. Ya. Ya, halo, cek. Masih tersambung kan, Hoir? Halo. Halo, Ferdi. Ya, masih. Masih. Gimana? Dah. Mungkin tadi tentang istiqomah itu sudah sebagai penutup juga pada kesempatan kali ini, Hoir. Aku mewakili IKAS Plus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hoir. Semoga apa-apa yang udah kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga, Ferdi. Ya, sama teman-teman. Ya, semoga divisi multimedia IKAS Plus, ya. Iya, benar sekali. Semoga apa-apa yang udah kita bahas pada kesempatan kali ini mendapatkan nilai yang baik bagi kita dan juga kepada para penonton, ya, Hoir. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, ya. Ya, dan kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari IKAS Plus, dan juga jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lainnya agar pesan dari video ini dapat tersampaikan lebih luas. Oke, saya mewakili IKAS Plus, terutamanya dari divisi multimedia, mengucapkan mohon maaf apabila selama video ini saya dan Hoir ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, dan semoga hal-hal yang sudah kita bahas tadi itu bisa menjadi sumber motivasi bagi kita semuanya, alumni SMA Negeri 20 Panyabungan, agar terus berbuat baik, dan juga seperti yang sampaikan Hoir tadi, agar terus dekat dengan Al-Quran gitu. Mungkin sekian saja, saya Ferdi Ramadana dan juga Muhammad Hoir Batubar sebagai narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.